warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan membahas apakah itu hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Endokrin berarti getah yang dihasilkan dari dalam suatu kelenjar. Nama lain dari endokrin adalah kelenjar yang tidak bersaluran atau kelenjar buntu. Karena kelenjar-kelenjar itu tidak mengalirkan getahnya ke dalam suatu saluran, melainkan langsung ke dalam aliran darah. Nah, hormon-hormon juga dihasilkan oleh beberapa alat-alat seperti hati dan ginjal. Tetapi, sebagian besar hormon dalam tubuh dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh. Nah, masing-masing hormon yang bermacam-macam itu menimbulkan akibat-akibat yang khas di dalam tubuh. Pada umumnya, tugas hormon adalah untuk mengatur kegiatan tubuh bagian dalam, seperti pertumbuhan, makanan, penyimpanan dan penggunaan zat-zat makanan, serta proses reproduksi. Jika kelenjar menghasilkan hormon dalam jumlah yang terlalu banyak atau sedikit, maka orang itu mungkin mempunyai bentuk jasmania yang abnormal. Di sini kami menyajikan apa yang dilakukan oleh kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon yang terpenting dalam tubuh kita. Kelenjar gondok yang terletak di leher misalnya, menghasilkan hormon yang membantu pertumbuhan, perkembangan, dan proses metabolisme badan. Selanjutnya adalah kelenjar pituitrin yang terletak pada dasar tengkorak, terjadi dari dua bagian. Seperti yang kita ketahui, yang satu hormon yang dihasilkan oleh satu bagian dari kelenjar itu dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan. Bagian yang lain dari kelenjar pituitrin ini menghasilkan dua macam hormon yang membantu mengatur penggunaan banyaknya air, lemak, tekanan darah, dan juga mengatur panas badan kita. Ada dua buah kelenjar penting yang terletak pada ujung atas kedua ginjal. Masing-masing kelenjar itu juga menghasilkan hormon yang disebut adrenalin. Hormon tersebut ini ada hubungannya dengan tekanan darah dan reaksi terhadap emosi serta keadaan darurat. Misalnya, kita menjadi gempar atau kita menjadi ketakutan ketika kita menghasilkan hormon ini dalam jumlah yang lebih banyak. Contoh adrenalin itu ya saat kita meniti jembatan yang terlalu tinggi dan atau kita berjalan di tebing yang curam seperti itu. Nah, kelenjar-kelenjar lain yang ada di dalam tubuh menghasilkan hormon yang menyebabkan kita berkelakuan seperti anak laki-laki atau anak perempuan. Demikianlah bahwa hormon-hormon sangat menentukan keadaan dan kesehatan kita. Jadi, mari kita mulai dari sekarang kita harus hidup sehat dan menjaga kesehatan tubuh kita, mulai dari makan teratur, hidup bersih, tidak makan yang terlalu tajam-tajam seperti itu. Kalau kata seorang guru besar yang pernah mengajar saya itu dikatakan bahwa kita tidak boleh makan yang tajam-tajam. Artinya misalnya kita tidak boleh makan terlalu pedas, terlalu dingin, terlalu panas, atau terlalu manis, terlalu asin, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, dan ikuti terus ya perjalanan kami di Antariksa Channel. Bye bye.